Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Untuk hari ini, untuk mengawali pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu seperti biasanya. Kemudian yang memimpin doa, monggo dipersilakan. Ayo, Hafiz. Monggo Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, untuk hari ini insya Allah kita masuk di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, gitu ya. Jadi untuk sebelum masuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, saya absen dulu. Yang pertama Ahmad Muslimin ada? Hadir. Kemudian Ahmad Satrio? Hadir. Kemudian Arif Budi Utomo? Hadir. Hamdan Ali Bastomi? Oke, siap. Mas Tri? Mana masuk? Oke. Dosi Alamsyah? Oke, siap. Aditya Saputra? Oke, hadir. Bahrul Abidin? Ya, ada. Farah Setio? Oke, siap. Fardan? Oke. Khafiludin? Hadir. Oke, siap. Kemudian Afiuddin? Oke. Nafis Wahyu? Oke, siap. Oke. Oke, anak-anak, sebelum menyemangati pembelajaran kali ini, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi ini ice breaking untuk melemaskan badan dan pergelangan kita. Jadi silakan berdiri dulu, berdiri di tempat duduk masing-masing. Tegang kayak ya. Oke. Siap. Oke ya. Jadi untuk secara stretching kita sebelum menghadapi pembelajaran coding yang kayak memang coding ini pembelajaran yang sangat menakutkan, karena coding di luar sana memang benar-benar menakutkan. Tapi dengan nanti pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anakku sekalian, insya Allah nanti mudah dan menyenangkan. Oke, jadi sebelum mengawali pembelajaran, silakan kita ikuti pergerakan ini. Oke, kita let's go, throw. Kita coba potong slice daripada ini. Nah, kita ketutup paku rek. Let's go. Nah, kita tarik pull. Nah, ini untuk melemaskan badan sampean. Ya, itu sampai itu tadi. Nah, oke. Kita tarik tisu. Very good. Oke. No harder, lebih keras. Turn. Nah, ini bahaya ini. Jangan sampai keliru ini. Satu tangan maksudnya ya. Oke, nah kemudian putar ini. Nah, kita zoom in, zoom out. Excellent. Nah, kemudian kita final round. Knockout. Ya, kita knockout semua. Nah, oke. Kemudian so close, just little clap for yourself. Oke. Oke. Nah. Nah, kita putar kembali lagi, straight repeat. Are you ready? Oke, 4, 3, 2, 1, go. Say hi. Oke. Nah, ini menghapus apa tulis? Ini ada kucingnya. Nah, kemudian kita hi, very good. Walk. Nah, kita disuruh jalan dulu. Paling tidak ada pelemasan otot sebelum pembelajaran. Nah, kita speed run. Karena ini nanti Iki apa ya? Breathe. Nah, oke. Kita ambil nafas, get rest, get ready. To swing. Nah, kayak penguin nih. Kan penguin. Oke. Oh, ini ketentengan. Are you okay? Just a little bit imajinasi. Buatkan imajinasi you're a cat.
Nah, pau. Pau itu pukul. Nah, pak. Pak. Nah, itu. Lah. Nah, semuanya akan jatuh. Grid. Jam. Oke. Nah, ini antro kafe. Oke. Nah, terima kasih banyak, tepuk tangan sekalian. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih banyak sudah melemaskan otot, paling tidak pagi-pagi hari sudah berkeringat gitu ya. Jadi sebelum masuk di pembelajaran, alangkah baiknya kita memang membuat mindset kita menyenangkan terlebih dahulu sebelum nanti menghadapi pembelajaran yang akan Bapak Alif sampaikan. Oke ya. Jadi di pembelajaran kali ini, nah ini anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mengenal tema kita saat ini. Jadi saat ini kita membangun aplikasi interaktif ya berbasis HTML, CSS, JavaScript dengan bantuan AI. Ya, ini tujuan pembelajaran kita saat ini. Jadi tujuan kita adalah bisa membuat aplikasi interaktif, gitu ya. Dengan apa, Pak? Nah, dengan yang pertama HTML. Jadi HTML itu kalau jenengan tahu, anak-anak tahu, HTML itu yang ada di internet itu namanya HTML. CSS dan JavaScript itu pondasinya, gitu ya, cara membuatnya. Nah, sebenarnya di pembelajaran kita di teknik mesin itu tidak ada sama sekali seperti ini. Tapi karena ini pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, maka jangan khawatir nanti dibantu oleh AI, gitu ya. Jadi untuk selanjutnya, nah tujuan kita adalah ini, mampu membuat aplikasi web fungsional menggunakan 3 pilar web, gitu ya. Kan kayak kebayangnya kan kayak susah sekali gitu ya. Sampai nggak pernah buat website, tiba-tiba sampai disuruh membuat website. Padahal website itu kalau kuliah itu 4 tahun anak-anakku sekalian. Jadi 4 tahun kuliah untuk membuat JavaScript itu sangat susah sekali. Saya juga belum bisa. Tapi dengan menggunakan AI, semua orang bisa menggunakannya. Terus Pak, kenapa kok kita diajari AI? Iya, karena di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk saat ini itu memang menganjurkan untuk memasukkan mata pelajaran AI di dalam tingkat jenjang pendidikan. SD kelas 5 itu sudah ada AI. Nah, kemudian SMP itu sudah ada AI, SMA, SMK sudah ada AI. Jadi nanti kedepannya kalau ada di sekolah sampean guru melarang sampean pakai AI gitu ya, itu sebenarnya sudah tidak benar. Kenapa? Karena memang di negara kita sudah dinaungi, sudah diperintah, malah sudah ada pelatihannya untuk menggunakan AI. Nah, kemudian sampean juga menggunakan AI. Bahkan saat ini untuk yang ada di teknologi pertahanan kita gitu ya. Sampean pernah lihat ketika Kepolisian Negara Indonesia kemarin ulang tahun ya, membuat apa? Ada yang tahu? Kemarin yang buat anjing pelacak pakai AI, ya kan ya. Nanti robot AI juga ada. Jadi hampir semuanya dikerjakan dengan AI. Maka dari itu paling tidak anak-anak SMK yang ada di sini itu juga bisa menggunakan AI. Jadi mengerjakan apapun itu bisa berbantuan dengan AI. Asalkan tetap ada etikanya. Etikanya bagaimana? Yaitu tadi, nggak kebelabasan. AI itu bisa kita gunakan untuk yang nggak sesuai. Kalau sampean tidak menggunakan AI dengan bijak, ya. Salah satu contoh AI itu seperti ini, membuat website. Jadi saat ini kita membuat website. Contoh AI yang tidak bijak, contoh ketika waktu dulu ada beberapa video yang viral, Ibu Khofifah memberikan memberikan kepada bantuan berupa sepeda motor gitu ya dengan harga 500.000. Banyak yang kena tipu. Ya kan ya. Sekarang saya bisa moto sampean, misalkan Mas Dosi saya foto jepret, saya suruh dia menjadi dia menjadi DPRD misalkan. Nah itu bisa.
sangat mudah dan mampu sekali untuk merubah orang untuk menjadi gambar yang kita inginkan. Nah, ini salah satu contoh, ini saya contohkan. Nah, misalkan, nah ini saya menggunakan AI untuk menggambar ini. Nah ini kan sebenarnya saya hanya punya orang ini dalam bentuk fotonya saja. Misalnya Mas Dosi gitu ya. Mas Dosi saya foto cepret gitu ya. Kemudian saya kasihkan prompting itu perintah ya. Prompt itu perintah. Bahasa perintah yang kita masukkan ke dalam AI supaya muncul seperti ini. Bahasa perintahnya seperti apa? Berarti saya merintahkan AI seperti ini. Buatkan sebagai seorang expert atau sebagai editor expert gitu. Kalau kita ngerti kayak gitu deh. Jadi sebagai editor expert, editor kan macam-macam ya. Dulu waktu saya pertama belajar editor itu ada Corel Draw, ada Photoshop. Pernah dengar ya? Pernah dengar Corel, Photoshop, kemudian Canva dan sebagainya. Nah, sekarang dengan AI kita hanya memerintahkan dengan bahasa yang jelas saja. Buatkan foto orang terlampir, foto orang ini, foto Mas Dosi, untuk dirubah menjadi konstruksi atau kontraktor proyek dengan topi, nah gitu. Ada gitu, jadi menjelaskannya gitu. Dengan menggunakan topi proyek, menggunakan rompi proyek, kemudian membawa gambar kerja, di belakangnya terdapat sebuah bangunan dan kegiatan pembangunan. Nanti akan muncul seperti ini. Dan ini muncul hampir persis seperti orang yang saya inginkan, karena saya melampirkan gambarnya, gitu. Jadi itu yang namanya kita cerdas menggunakan artificial intelligence. Kemudian ini, saya contoh juga ini. Misalkan ini. Ini ketika lomba dia cuma begini. Ya, fotonya. Saya minta foto ini untuk bisa hormat. Nah, dengan menggunakan AI itu untuk sekelas foto saja itu bisa kita rubah se-smooth ini. Tahu smooth ya? Smooth itu benar-benar cara ngono persis plek keteplek kayak memang hormat. Padahal saat pertama dia ini foto yang realnya kayak gini. Ketika dirubah dengan AI dia hormat tanpa adanya cacat. Power sih gak ono sing cacat kene keliru ngene kayak rada nyet ndoyong ngene ndak. Jadi memang dari AI ini benar-benar berbahaya gitu ya. Munculkan foto Mas Dosi dengan seorang perempuan, orang pacaring. Misalkan seperti itu dengan seorang perempuan artis dari Jakarta ngene dan sebagainya. Lah, itu nanti bisa jadi masalah gitu ya. Jadi di AI makanya kita harus bijak dalam menggunakannya gitu ya. Ini sekilas gambaran daripada penggunaan AI. Oke, jadi tujuan kembali ke laptop kita. Tujuan pertama adalah fondasi web. Jadi kita membuat website atau aplikasi berbasis AI gitu ya. Jadi ada yang namanya HTML anak-anak sekalian. HTML kalau di bahasa coding itu adalah kerangka bangunan. Jadi struktur itu HTML gitu ya. Pak, apakah saya nanti belajar benar-benar HTML? Nggak usah. Teman pokok tahu yang namanya HTML itu HTML gitu ya. Kemudian CSS, desain interiornya, itu CSS namanya, desain interiornya. Misalkan sampean punya aplikasi ya, game kan macam-macam ya, game ya. Nah, game Mobile Legends dan sebagainya. Di dalamnya itu namanya CSS, desain interiornya. Misalkan tombol button kan klik ini ya. Tombol button gini, kemudian ketika bal-balan, bukan ono tombol button nih. Nah, tombol button nih sampean berubah rubah-rubah. Misalkan dengan warna merah, warna hijau, itu tombol button. Kemudian JavaScript ini mekanismenya. Ya apa cara membuatnya? Gitu, oke ya. Nah, ini manfaat AI untuk coding. Nah, ini AI adalah asisten coding Anda, bukan pengganti tujuan mempercepat kode, ide, dan perbaikan bug. Jadi nanti, maksudnya gini, AI itu nanti asisten sampean. Bukan segalanya di AI, tapi bisa membantu sampean untuk mengerjakan di AI. Cara ngepromnya gimana Pak? Nah, kayak tadi yang saya bilang foto tadi ya. Sebagai seorang expert, saya ingin membuat foto berupa
kontraktor gitu kan ya. Nah kalau ini cara nyekripnya gini Rek. Nanti silakan ditulis di buku tulis sampean sendiri masing-masing. Nah nanti nulisnya kan begini pertama. Minta strukturnya dulu. Jadi nanti ditulis dulu, buka bukunya semua. Buka bukunya, seadanya dibuka. Bukunya ditulis, tulis ujungnya ini toh. Buatkan kode HTML kerangka itu untuk titik-titik. Silakan ditulis bukunya. Tulis yang pertama, minta struktur itu, ya. Yang pertama ditulis ini, buatkan kode HTML kerangka formulir untuk, nah itu, kalkulator desain kayak nggak usah ditulis, dikasih thread gini, gitu ya. Nanti itu yang menjawab soal sampean gitu loh ya. Kemudian yang kedua minta gaya, buatkan kode CSS gitu ya, dengan ID, ya itu, agar berwarna gitu. Tulis pokok 3 ini ditulis. Minta struktur, minta gaya, minta logika, ditulis semua. Silakan ditulis dulu. Sudah semua? Belum? Oke, silakan ditulis dulu.
Oke, sudah semua ya. Oke, jadi nanti setelah ini sampean semua tak kasih demonstrasi untuk cara mengerjakannya di internet. Ya, nanti bisa dikerjakan secara kelompok dua-dua. Nanti kerjakan ini di Bapak di depan. Nah, sebelum ke depan ini nanti sekalian dipresentasikan. Misalkan 2 orang gitu ya. Ini kan laptopnya 2. Tadi 2 orang di sini, 2 orang di sini. Gitu ya. Tapi setelah sampean tulis dulu di buku. Jadi ditulis di buku skripnya apa, masukkan di ChatGPT atau di aplikasi AI yang saya mau ya di sini. Kemudian munculnya bagaimana, silakan ditampilkan di depan. Maksudnya dipresentasikan di depan, gitu ya. Nah, untuk cara menggunakannya, jadi nanti ngekliknya atau ngetiknya itu seperti ini deh. Yang pertama minta strukturnya, buatkan kode HTML kerangka formulir untuk apa? Nah, nanti sampai tak suruh ada 10 studi kasus ya. Nanti silakan pilih salah satu untuk 2 orang, gitu ya. Misalkan hari ini itu studi kasusnya tentang stopwatch misalkan ya, membuat aplikasi stopwatch tadi atau namanya perhitungan waktu cepat gitu ya. Stopwatch gitu. Minta gaya, buatkan kode CSS untuk tombol. Nah, tombolnya stopwatch itu berwarna apa gitu kan? Dengan ID hitung button. ID hitung button itu maksudnya tombol hitung buttonnya. Button itu kan bahasa Inggrisnya tombol ya. Tombol. Nah, nanti kalau sampean gini aja enggak apa-apa. Buatkan kode CSS untuk tombol gitu ya. Dengan berwarna berwarna apa? Misalkan berwarna merah. Nanti tombolnya warna merah. Kemudian tuliskan fungsi JavaScript yang mengambil gitu. Itu cara kerjanya. Jadi yang pertama buat codingnya, yang kedua buat kerangkanya. Kerangkanya itu kerangka. Jadi kerangka itu tampilan ya. Yang ketiga sampean kon AI nih, ya AI-nya sampean suruh untuk membuat fungsinya. Jadi fungsi JavaScript-nya nanti ada inputan ya. Jadi gini, tuliskan fungsi JavaScript ada inputan berupa 1 waktu berupa detik ya, kemudian menit dan jam. Ya, itu fungsinya. Nah, cara membuatnya gimana, Pak? Nah, gini. Bisa dilihat dulu di sini. Nih. Diperhatikan nanti supaya ke depan bisa membuatnya sampai bingung. Oke, nah ini namanya AI dalam bentuk Gemini. Jadi kalau di Google silakan dicari di Google gini caranya. Gemini AI atau Gemini gitu aja. Nah, Google Gemini itu AI yang hari ini kita pakai. Pak, mau nggak pakai ChatGPT, nggak pakai Copilot dan sebagainya, nggak apa-apa. Jadi kita pakai ini dulu, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak AI yang bisa dengan pakai, termasuk sisi AI, gitu ya. Nah, Gemini ini caranya gimana, Pak? Ya kayak gini. Buatkan saya kode HTML untuk apa? 1, misalkan untuk stopwatch ya. Stopwatch STOPWATCH stopwatch. Kemudian buat kode CSS untuk tombol ID hitung atau mulai ya, ID mulai ya, mulai gitu ya. Jadi kan tombolnya untuk memulai kan gitu. Sampean cuma tak suruh ngetik ini tok kan gampang kan ya. Gak angel, agar berwarna nah gitu. Berwarna merah misalkan ya. Tuliskan fungsi JavaScript yang mengambil yang mengambil apa ini? Nah, berarti kalau ini kasusnya stopwatch berarti yang mengambil atau inputan kan itu. Inputan berupa yang mengambil gitu ya, yang mengambil jam, kemudian menit dan detik gitu ya. Yang mengambil atau menampilkan gitu ya, yang menampilkan. Nah, nanti sampean atur sendiri berdua dengan kelompok sampean. Sampean tak kasih kasus tertentu, misalkan ya mau contoh, misalkan apa namanya, sampean harus bisa mengkonversi mata uang dalam bentuk euro ke dolar, dalam bentuk euro ke rupiah misalkan, atau dolar ke rupiah.
Nah, tadi sampean buatkan kalkulatornya sendiri. Nah, setelah seperti ini di Gemini, silakan diklik ini Rek, alat ya. Alatnya diganti ke kanvas kayak gini, kanvas. Nah, kanvas selesai dikirim. Nah, sampean nggak perlu mikir saat ini. Jadi wis digawe ya. Jadi udah dikerjakan sendiri tanpa sampean berpikir keras gitu ya. Tanpa sampean berpikir keras. Jadi nanti ke depannya saya juga khawatir yang namanya informatika akan hilang dengan AI. Kan sekarang jangankan informatika. Sampean tahu sekarang di perusahaan semuanya pakai robot semua. Arm robot itu yang gerakan siapa? Ada pakai AI juga. Lagi nanti kita tadi ada di mana? Wah, makanya dari itu SMK ini nanti harus bisa untuk bersaing di dunia industri kan itu ya. Dengan menggunakan ilmu-ilmu seperti ini. Nah, seperti ini. Stopwatchnya sudah muncul. Mulai. Nah, ya, oke. Jadi dia sudah bisa menunjukkan stopwatch seperti ini. Jeda bisa dilakukan jeda, kemudian bisa diatur ulang. Nah, gitu. Paham? Gampang kan ya? Jadi cara kerjakannya hanya dengan anak-anakku sekalian hanya menuliskan secara kelompok tulisan yang saya perintahkan kasusnya, studi kasusnya. Nah, studi kasusnya di mana, Pak? Nah, ini sebentar. Ini udah paham ya? Ini udah paham ya? Jadi nanti tampilannya setelah ngetik tunjukkan ke teman-teman Anda. Nah, jadi gini. Jadi untuk saat ini misalkan saya membuat stopwatch di kelompok saya, hasilnya seperti ini. Cara menggunakannya seperti ini, gitu ya. Gitu ya. Jadi kemudian kalau misalkan ada keliru, misalkan ini ya ukuran daripada ini kan terlalu besar gitu ya. Nah, minta aja di AI, nanti langsung diedit di sini. Buat ukuran, ini kan ukuran waktu ya, waktu lebih kecil agar lebih indah dipandang. Nah, apa yang dia komen, tentu untuk ukuran tampilan waktu dengan font sekian, tidak terlalu mendesak diperkenalkan. Saya akan memperbarui. Sama kan gampang, sama nggak usah repot-repot, sama hanya memerintahkan ke AI. Nah, seperti ini, jadinya bagus. Dan ya, jadi ini namanya proyek untuk berkomunikasi dengan AI. Jadi sampean dengan AI itu nggak hanya sekali minta mari, ya. Misalkan sekali minta kok keliru, kurang hati Pak, saya ganti dulu misalkan. Kayak tadi kasus kita kan terlalu besar, nol-nolnya terlalu besar buat yang enak dipandang di mata gitu. Jadi, misalkan gini ya, saya nggak suka seperti ini stopwatchnya, saya sukanya lingkaran. Ya, kemudian saya ganti, nanti yang ke depan langsung ditunjukkan gitu ya, gantian ditunjukkan. Buat keren kan ya? Buat tampilan waktu menjadi lingkaran berputar. Nah ini, tunggu sebentar. Dia langsung mikir memperbaiki CSS JavaScript-nya. Kalau sama ini tak suruh ini gantiin le, paling sih Pak. Kok ya Pak? Aku bingung Pak, kayak gitu ya. Itu sama ya. Kalau AI tidak, dia bilang gini, tentu untuk memenuhi permintaan Anda, saya merubah tampilan waktu menjadi lingkaran berputar. Yeah. Jadi dia paham dengan ada animasinya ini. Yeah. Inilah AI. Selamat datang di dunia AI gitu ya. Tepuk tangan dulu semua. Jadi paling tidak kesimpulannya, sampean bisa membuat aplikasi secara cepat tanpa berpikir. Iya, mikir apa ora sampean? Ya mikir, tapi memikirkan untuk bagaimana caranya membuat prompt dan caranya untuk mengolah AI di dalam AI. Apa caranya ini? CAPI Pak, ya apa CAPI ya. Nah, nanti nge-share-nya dalam bentuk apa Pak? Nah, nanti bisa diginikan, dibagikan. Nah, ini. Nah, gini, misalkan ini kodenya kayak gimana? Untuk membuat seperti ini, ya anak-anakku sekalian.
koyo ngene belakang ini. Jadi behind di belakang layar, di balik layar yang simple tadi muter ya. Itu kayak gini. Segini mumetnya ngono ya. Mumet apa ora iki? Kalau saya sih mumet. Saya nggak tahu ya ini kayak gimana. Ya, bukan jurusan kita. Ya, kalau kita kan jurusannya mesin. Nah, lah kayak gini. Benar-benar mumet. Guru pun belum tentu bisa mengajari. Ini standarnya di kuliah, di kampus. Ngetik sendiri, Mas. Dulu waktu sebelum ada AI, teman-temannya itu ngetik sendiri kayak gini. Saya kan punya teman juga yang jurusan di bukan teman, adik saya sendiri. Adik ipar. Nah, itu dia ada di jurusan informatika. Sekarang baru lulus. Dulu ngetiknya kayak gini. Ngetik bener-bener ngetik skrip segini banyaknya untuk menjadikan stopwatch yang ini tak. Oke ya. Jadi segampang itu. Nah, nanti caranya gimana, Pak? Ini tak tunjukkan caranya untuk merubah jadi aplikasi yang bisa siap kirim di WA ya. Nanti bisa dikirim di WA. Caranya gini, teman-teman sekalian. Jadi ini di copy Ctrl A, gini Ctrl A. Tahu Ctrl A ya? Ctrl A kan blok. Kemudian Ctrl C. Jadi ini di C. Di copy. Di copy di mana, Pak? Nah, ini. Ini ada yang namanya note gini. Notepad ya. Nanti gitu kan semua. Notepad dibuka gini. Jadi biar terbiasa pegang laptop ya. Ctrl V. V itu gini. Apa artinya Ctrl V? Paste. Masih ingat ya di SMA SMP ya. Kan ada jam di komputer pernah? Sudah masukkan ya. Ctrl V. Nah, sudah. Jadi di copy di notepad seperti ini, kemudian disimpan file save as. Nah, save di mana terserah sampean. Misalkan di dokumen ini ya, save dengan nama tugas sampean. Misalkan stop WTCH, stopwatch ini. Stopwatch gini. Ya, save enter. Wes. Nah, bisa sampean lihat di dokumen, file dokumen. Ini tadi kan di dokumen. Nah, stopwatch. Nah, ini kan TXT ya, Mas ya. Atau Julius ini loh. Formatnya ini itu TXT atau teks dokumen. Nah, untuk merubah supaya tadi bisa masuk di internet, ini diganti, di rename. Rename kayak gini. Di paling belakang dikasih titik HTML. Wih, ini toh, enter. Nah, dia sudah bisa menjadi HTML. Nah, ini. Gitu ya. Jadi nanti dikirim lewat WA kalau sudah. Tapi untuk saat ini target saya yang penting sampean copy dulu hasilnya, di copy kemudian ditaruh notepad atau dibiarkan seperti ini. Nanti silakan ditunjukkan di depan. Ya, misalkan sampean ngeprom kayak gini ya, berdua ngeprom, kemudian sampean tunjukkan perhatiin jauh ini. Nah, di perhatiin jauh silakan didiskusikan di depan sampai bilang ini caranya seperti ini, gitu ya. Nah, tugasnya adalah ini. Laptopnya sudah siap di depan. Nah, sekarang silakan dipikirkan. Ini ada 10 soal ya, ada 10 soal yang akan sampean kerjakan. Nah, nanti kelompoknya gimana, Pak? Wes gampang, iki 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5, 6 gitu ya. Nah, paling gampang mana ya segini aja biar adil. Berarti kan nanti ada berapa? 5, ada 5 kelompok. Silakan urut sampai 5. 1 gitu. Siapa bilang? 1, 2, terus 3, ini tahu ini. 4. Ya, 5. 1 mana ya? 1. 1 ya. Nah, tadi masih ingat angka apa yang sampean bilang? Masih ingat ya? 1 berarti sampean kelompok 0. Ya, 1 lagi siapa? 1 lagi angkat tangan. Nomor 1 angkat tangan semua. Nah, berarti 3. Ya, kelompoknya 3. Nomor 2 angkat tangan semua. 2. Nah, berarti sama-sama dosi. Nomor 3. Nah, gitu kan? Ya. Nomor 4 sama belakang sendiri. Ya, itu. Nomor 5. Nah, ketemu ya.
Nah, ini berarti sudah ketemu kelompoknya. Silakan nanti menumpuk ya terserah gini dua-dua gini nggak apa-apa. Ya, dua dari bangku dua ditarik ini, kalau langsung dua gitu. Untuk mengerjakan apa? Ini Pak. Nah, nih. Nah, ini silakan dipilih mana yang sampean mau, gitu ya. Nah, ini. Yang pertama, ini ya. Jadi ada ini. Kelihatan ya. Yang pertama kalkulator pajak, gitu. Inputannya apa? Harga barang, persentase pajak, gitu ya. Terus kemudian hasilnya apa? Jumlah pajak atau total harga akhir, gitu ya. Ini yang pertama. Jadi nanti ngetiknya apa promnya Pak? Buatkan saya aplikasi HTML tentang kalkulator pajak penjualan. Kemudian dengan CSS kan gitu ya. Dengan CSS. Nah, dengan tampilan CSS buttonnya berwarna biru kan gitu misalkan. Tombol hitungnya berwarna biru. Kemudian dengan inputan atau masukan berupa harga barang dan persentase pajak. Ngono maksudnya. Kali diklik. Oke. Gampang kan ya? Gampang. Nah, sekarang saiki pengen pilih yang mana? Satu, tak jelaskan ya. Satu adalah pajak penjualan. Ya, pajak itu paham kan ya pajak ya? Kalau sampean dapat hadiah dipotong pajak ditanggung sendiri gitu ya. Itu namanya pajak. Ya. Pajak itu ada BPN, PPh gitu itu. Ya. Nah, nanti dipotong pajak berapa terserah gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti ini dengarkan sampean pilih. Kalkulator tip atau uang kaki. Tahu tip ya? Tip itu kan kayak ini. Kayak jajan ya. Itu tip ya. Tip kalau sampai di warkop kan dapat kaleng tip gitu namanya. Total tagihannya berapa, kemudian persentase tip jumlah orang. Itu inputannya. Jadi inputannya itu total tagihan, piro persentase, kemudian persentase tip jumlah orang. Itu inputannya, gitu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, hitung luas persegi panjang. Gua apa ini? Ya, persegi panjang luasnya berapa kali berapa? P kali L. Masih ingat persegi panjang ya? Panjang kali lebar. Jadi inputannya apa? Ya panjang sampai lebar, gitu ya. Nanti nek sama nggak aplikasi, ditulis sih panjang diinput, lebar diinput, ketemu hasil. Ya, paham ya? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hitung energi kinetik. Nah, ini fisika. Ono inputan massa dan kecepatan. Jadi nanti sampean buat aplikasi. Samain kasih masanya berapa, kecepatannya berapa, ketemu energi kinetik. Kemudian konverter mata uang. Nah ini, konverter mata uang itu mengkonversi mata uang. Misalkan dari dolar ke ini, uang IDR pilih mata uang tujuan. Gitu ya, nanti uang ya. Kemudian ada lagi aplikasi stopwatch ya kayak tadi, persis kayak saya tadi. Gak apa-apa, silakan diulang lagi. Kemudian pengubah text case. Inputan text string, pilih case, upper low, title. Maksudnya text case itu mengubah huruf ya, yang huruf kecil jadi huruf besar. Itu text case. Kemudian generator kata sandi, panjang kata sandi. Nah, kemudian penghitungan umur tahun. Nah, silakan dipilih. Kelompok 1, pilih yang mana? Kelompok 1 mana? 3 orang, wes. Kelompok 1 kira-kira pengen milih yang mana? Ini cuma ngetik loh, ngetik dok kan sampai tak suruh buat. Kelompok 1, wes kelompok 1 dulu. Milih yang mana yang menurut sampean. Nanti silakan diketik di depan. Apapun yang terjadi sampean share ke saya gitu. Kan gampang ngetik loh. Pilih yang mana nomor 1? Silakan. Stopwatch. Oke, karena nomor 1 ya. Jadi enak ya. Stopwatchnya Pak foto. Jadi, oke, kelompok 1 stopwatch. Oke, tak catat ya. 1 stopwatch. Kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2. Orangnya mana kelompok 2? Ini ya. Sama satunya? Dosis. Silakan pilih yang mana. Terserah wes. Pokok harus dipilih. Panjang lebar. Oke. Hitung luas. Enggak apa-apa. Nanti kan tinggal gede, nggak usah khawatir angel ya. Nek sampai nang mesin CNC wajar ya. Ya. Kemudian ini
Yang kelompok 3, monggo, Mas. Nah, berdua ya. Yang mana? Terserah, pokoknya yang ada di sini loh. Hah? Tanggal lahir. Oke. Penghitungan umur, tanggal lahir, tanggal bulan. Oke. Penghitungan umur ya. Jadi kasarnya misalnya nomor bapak yang tahun 1962, kira-kira umur itu lah kan gitu ya. Nanti kan bingung ya kalau sampai ngitung ya. Jadi pakai kalkulator yang sendiri. Hitung umur. Kemudian yang keempat. Ayo, 4, monggo. Mata uang. Oke. Mata uang. Nah, nanti mata uang itu terserah ya. Mau dikonversi dari dolar ke Indonesia atau terserah kalian. Ya. Kemudian yang kelima terakhir. Monggo. Yang kelima siapa? Nah, itu. Apa? Yang menurut sampean dong, maksudnya aku paham itu. Enggak perlu sampai bisa enggak. Aku paham karepe iki. Ayo mana? Kelima. Kalkulator baca. Oke, baca oke ya. Oke ya. Setelah ini silakan tak kasih waktu paling berapa menit sih untuk menulis ya. Nulis toh. Tak kasih waktu hanya 10 menit ya. Silakan didiskusikan berdua. Nanti tak suruh maju satu-satu. Satu kelompok untuk mendemonstrasikan di depan, diketik. Oke, silakan mulai dari sekarang. 10 menit 37. Wes monggo, sampean atur sampean ke teman sampean wes, terserah sampean. Tulis di bukunya kayak tadi. Nanti tinggal diketik di depan. Gitu ya. Nanti tulis di buku dulu, ditulis, ya kok diketik, didikte dulu ya. Oke ya, jadi nanti ketika ngetik ya jangan lupa ngetikkan di sini ya, ngetik di sini. Alatnya ini silakan diganti ke kanvas gitu ya. Iya, kanvas. Jadi alat ini diganti ke kanvas. Kan ini macam-macam, ada kanvas, ada desain.
Oke, waktunya sudah selesai. Silakan maju ke depan untuk kelompok. Kelompok berapa yang sudah siap? Nanti caranya maju depan, diketik ya, ngetik aja. Jangan lupa ini posisinya sudah kanvas, kan ini kanvas ya, udah kanvas nggak apa-apa. Nah yang sebelah sini yo udah kanvas. Kenapa kok kanvas? Kanvas itu mode untuk langsung membuat proyeksinya, aplikasinya, nampak gitu loh. Kalau sampean pakai teks atau tanpa kanvas nanti nggak muncul aplikasi. Harus sampean rubah dulu ke internet diaplikasikan. Oke, silakan kelompok mana yang mau maju. Nanti caranya habis maju ngetik ya, kemudian dijelaskan. Pak, ini saya sudah membuat aplikasi kalkulator hitung luas. Nah, cara menggunakannya seperti ini Pak. Saya masukkan luasnya, panjangnya 50, kemudian lebarnya 20. Harusnya kalau panjang kali lebar 50 kali 20 berarti nah kan gitu, kita dihitung sendiri kan. 50 kali 20, 5 kali 2 10, berarti 1000. Nanti jawabannya pasti 1000. Gitu ya luasnya. Tadi kalau misalkan jawabannya keliru, nanti silakan diganti skripnya. Oke ya. Silakan kelompok berapa yang mau maju? Yang sudah siap kelompok berapa? Oke, langsung ditulis. Karena hari ini tanggal 7. Berarti bulan sekarang bulan 10. 10 kurangi 7 3. Silakan kelompok 7 maju ke depan. Kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan. Enggak apa-apa, ketik langsung tulis di sini, Dek. Nah, monggo. Kemudian sekarang tahun 2025 dikurangi 17. Berapa? 25 kurangi 17 8. Ya 8 bagi 2 kelompok 4. Kelompok 4 juga silakan maju. Nomor 3 sama 4 maju ke depan. Wes silakan diketik di depan aja. Enggak apa-apa, ditulis ya sebisanya. Yang satunya nulis tangan, satunya ketik. Wes monggo ke depan. Kita batasi waktunya biar enggak lama-lama. Oke, ke depan berdua. Nah, silakan ditulis di laptopnya. Kemudian nanti muncul hasilnya bagaimana. Nih, silakan. Jadi kabur. Oke, monggo yang kelompok bisa diperhatikan untuk yang kelompok 3 sama 4. Hati-hati ke sana. Nah, ini silakan diketik di itu. Buatkan apa yang tadi. Itu silakan ketik. Yang akan tulis ketik di sini. Ya, silakan diketik. Buatkan apa gitu ya. Silakan diketik. Oke, langsung aja diketik di situ. Sudah kanvas modelnya, tinggal diketik. Oke ya, tadi tugas sampean hanya mengetik prompt yang sudah ditulis di buku tulis tadi. Kira-kira benar enggaknya? Ayo, buatlah perhitungan hari, bulan, tahun. Nah ini, ternyata teman sampean ini buatlah perhitungan hari, bulan, tahun, umur. Nah, kira-kira nanti, kepencet aja. Kepencet. Gak apa-apa wes. Tunggu dulu. Dia langsung berpikir. Jadi Mas Dua ini menyuruh membuat hitungan hari, bulan, tahun, tapi kan kurang jelas gitu ya maksud saya. Nah, bisa kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah,
Ternyata dengan yang kurang jelas pun dia sudah memunculkan seperti ini. Coba Mas, masukkan M kan mon, bulan ya. M itu bulan. Berarti masukkan, misalkan sampean tanggal lahirnya berapa, bulan berapa? Nah, masukkan. Nah, 04. Tahun berapa? Oke, yang itu nanti dijelaskan. Ya, monggo. Tahun berapa? 1000 apa 2000? Oh. Coba. Nah, itu bagus. Nah, nggak apa-apa ya. Tahunnya. Ini ya, dari teman sampean tadi hanya mengetik buahkan kalkulator umur gitu tuh ya. Nah, ternyata hitung umur. Klik. Nah, usia Anda saat ini 16 tahun 8 bulan 6 hari. Tepuk tangan semua. Gitu ya. Jadi ternyata Mas apa namanya? Mas Hafiz sama Mas Satrio. Walaupun promnya dulu Pak, terus kadang ke enter Pak, ternyata AI lebih pintar juga. Maksudnya tahu karpe Mas berdua, Mas Hafiz, Mas Satrio. Oh, tulisannya tadi apa Mas? Buatlah perhitungan hari, bulan, tahun, umur. Gitu loh, padahal nggak lengkap. Tapi dia tahu bagaimana cara kerjanya. Gitu ya. Sekarang karena kita belajar berbicara, silakan dijelaskan. Berdiri, jelaskan. Assalamualaikum. Nah, kelompok saya kelompok 3 gitu ya. Untuk menjalankan aplikasi ini, nah gitu. Tinggal ketik ini, nah nanti ada. Coba, salah satu dari ini. Nah, sampean kan nggak ngetik. Ayo berdiri. Gak apa-apa berdiri. Masuk ya. Enggak, maksudnya dijelaskan. Kayak sales itu loh, sales kan mempromosikan, ayo undang tuku First Media. Ini punya kecepatan bandwidth 500 kilo, gitu. Nah, silakan dijelaskan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman. Saya mengetik untuk prom ini, buatlah perhitungan hari bulan itu. Nanti munculnya seperti ini anak teman-teman. Ayo belajar ngomong. Berdiri. Berdirilah. Ayo, SMK itu harus berani. Langkon yang menghadapi klien, menghadapi ketika interview masuk, aduh Pak, coba aku gak dibayar Pak. Ayo berdiri. Berdiri berdua Ayo coba ucapkan salam, latihan presentasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok berapa? Dari kelompok 3. Menjalankan aplikasi perhitungan hari, bulan, tahun, umur. Namanya kalkulator apa? Kalkulator umur. Oke. Cara mengerjakannya bagaimana ini? Cara memasukkan merunning aplikasi sampean ini bagaimana caranya? Masukkan apa yang dimasukkan apa? Tanggal gitu. Nah, ya oke. Bulan, tanggal, tahun, tahun. Oke, siap. Dicontohkan ke teman-teman bagaimana? Contoh satu usia nih teman-teman. Misalkan ada seorang guru itu kelahirannya, coba silakan ditulis. Dia tanggal lahirnya tanggal 1. Nah, coba. Ini ada seorang guru tanggal 1 bulan November dia 11. Kemudian dia lahirnya tahun 1963. Nah, coba. Nah, coba hitung umurnya berapa. Nah, ternyata benar. Oke ya. Jadi sambil jelaskan ini hasilnya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak. Ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Hari silakan duduk. Jadi
nanti cuman seperti itu saja. Hanya menjelaskan sampai nanti ngetik opo. Jadi ini koyo opo, ngono to ya. Kemudian cara mengerjakannya bagaimana? Kan gampang ya, nggak susah. Oke, sekarang yang satunya sudah selesai. Oke, siap. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Berdiri, dipresentasikan. Oke, ini kelompok yang kedua, kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Oke. Oh, ternyata masih muter. Oh, kemudian silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Kelompok 1 menunggu teman kelompok 3 masih berputar internetnya mungkin. Oke, silakan yang kedua ditulis dulu. Ulangi lagi ke apa namanya? Internetnya nggak kuat. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi silakan dijelaskan bapak-bapak, mas-mas sekalian berdiri dua-duanya. Beri salam, terus kemudian sampaikan nama kelompoknya, kemudian namanya siapa, kemudian caranya sampai ngetik ini ya apa promnya. Nanti munculnya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa. Silakan. Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslimin. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Utomo dari kelompok 4. Siap, lanjut. Apa yang dikerjakan? Konverter. Konverter USD ke IDR. Ya, saya tahu USD. Ya, betul sekali. USD adalah mata uang tuh. Dolar. Bagaimana caranya ngetik membuat aplikasi ini, Mas? Promnya bagaimana? Tulisan promnya bagaimana? Yang di buku tadi disampaikan. Ya, Pak, buat kode apa itu? Buatkan kode HTML kerangka formulir untuk konverter mata uang sederhana. Terus buatkan untuk apa itu? Buatkan kode CSS untuk tombol dengan ID hitung mata uang agar berwarna biru. Oke, siap. Dan tuliskan fungsi JavaScript yang menjadikan mata uang dolar menjadi mata uang rupiah. Siap. Coba diulangi, diuji coba. Saya punya uang 15 dolar. Kira-kira berapa rupiah yang saya inginkan? Singkat enggak? Nah, coba berapa rupiah? Itu konversi. Nah, ternyata mudah sekali ya ketika sampai membuat kalkulator sendiri. Nah, coba Mas yang berdua, ini coba tambahkan konverter, enggak USD toh, tambahkan konverter berupa uang Malaysia. Malaysia uangnya apa? Ringgit. Ya. Nah, tulis di komentar tadi itu bahwa buatkan tambah lagi. Di situ, jadi tadi tolong buatkan, tolong tambahkan gitu, tambahkan. Jadi tadi sistemnya gini, ketika teman kepingin merubah kayak gini, tolong tambahkan mata uang ringgit gitu ya. Tambahkan mata uang ringgit. Dan nanti itu bisa diubah
berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk kasusnya Mas ini tak suruh nambahkan mata uang ringgit. Oke, kemudian di enter. Untuk DAI ini, walaupun sama keliru mungkin rupiah, rupiah, nanti dia sudah tahu kalau itu. Nah ini, saya klik, nah dia akan mengkonversi, bahkan dia akan mengkonfirmasi sama ini. Baik, saya akan merubahnya. Nah coba, tentu saya akan memperbarui file currency HTML untuk menambahkan Malaysia Ringgit. Nah, dicoba dulu. Oke, mana? Nah itu. Nah, jadi lebih keren lagi aplikasinya Mas Muslimin sama Mas Arif Budi Utomo ternyata wes koyok coding kreator gitu ya. Jadi persis koyok wong coding. Nah, coba Mas, mata uangnya diganti. Loh, mata uangnya ganti MYR Malaysia Ringgit. Nah, coba misalnya harganya ayamnya Mail berapa? Dua singgit ya, dua singgit ini berapa rupiah ternyata? Harga ayam di sana, sananya Mail itu ternyata itu konversi. Nah ternyata lebih murah di sana. Harga ringgit untuk ayam goreng Mail itu 6.000 tok. Di sana kan di sini berapa? 12.000. Tapi kan murah di sana. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri close dulu. Nah, oke ya, ini biasanya ya. Ternyata sangat mudah sekali membuat konversi mata uang. Oke. Sekarang ganti kelompok satunya. Ya. Ya. Sudah. Oke, yang kelompok 2 silakan masuk Pak. Yang kelompok 3 masih proses. Kelompok berapa? Sudah Pak. Oh ya, sudah. Oke, silakan kelompok 2 diketik dulu yang tenang. Sekarang kita beralih ke kelompok 1. Nah, ini komponen. Kelompok 1 yang dilihatkan adalah codingnya. Oke, kita coba perhatiin jauh. Nah, ternyata stopwatch kelompok 1 menjelaskan. Stopwatch, silakan dijelaskan. Berdiri dua. Dijelaskan namanya siapa, kemudian nanti buat stopwatch ini kayak gimana caranya. Ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdudin dan teman saya yang bernama Muhammad Sabdano. Oke. kami membuat aplikasi stopwatch dan dengan apa? Dengan cara bagaimana? Nuliskannya ya Pak? Buat saya kode. Nah, itu juga jalan. dan buatkan pada cewek tombol agar tunggu dan itu apa dan dengan Dibaca di JavaScript. Nah, dibaca. buatkan saya kode HTML rangka formulir untuk stopwatch dan buatkan kode CSS untuk tombol agar berwarna Ungu. Oke ya, udah ungu ya namanya ya. Berhasil. dan tuliskan fungsi JavaScript yang mengambil menit, detik, jam. Oke, siap. Jadi aplikasinya seperti apa Mas? Cara menggunakannya bagaimana? Nah, kan stopwatch itu kan hitung waktu mundur ya, iya kan? Stopwatch kan hitung waktu mundur, benar? Ya. Jadi mungkin ini bisa dimulai, nah kayak gitu. Dimulai, terus kemudian berhenti, gitu kan? Berhenti. Coba bisa berhenti. Nah, kalau misalkan kita riset lagi bisa? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, rubah ini stopwatch ini dengan, nah itu, nah di situ
buatkan tampilan yang berbeda gitu ya, dengan memunculkan jarum jam gitu. Buat tampilan yang berbeda dengan memunculkan jarum jam. Kira-kira bisa nggak muncul jarum jamnya gitu ya Mas? Kalau tadi kan muncul lingkaran, sekarang dicoba untuk jadi ada jamnya. Kira-kira gimana? Yang berbeda. Nah, yang bilang berbeda dengan memunculkan jarum jam. Kelompok yang bermaju kelompok berapa? 5 ya. Oke, sip. Nah ini, jadi tinggal ngeprompt diganti, dia sudah ini mendesain sendiri. Developer analog. Nah ini, nah set. Nah stopwatch sederhana. Nah dia akan merubah dulu bagaimana hasilnya. Oke, ya. Ini kayak kecil bisa. Nah. Ini ya, jadi dia akan, saya menggunakan kelas untuk membuat tombol utama berwarna ungu. Nah, coba di running. Jadi jamnya stopwatch analog ternyata. Nah, coba dimulai, apa bisa berfungsi enggak? Nah, ternyata berfungsi. Kira-kira kalau berhenti, apa bisa? Di reset bisa? Oke, siap. Saya sampaikan terima kasih. Sampai bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Oke, sekarang yang kelompok selanjutnya, kelompok 5 bisa maju ke laptop satu ini. Oke, silakan silakan dijelaskan berdiri dulu. Berdiri dua-duanya dijelaskan. Kayak teman-teman yang mau sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama saya Muhammad Warasta Imani. Saya Muhammad Jalanta. Oke, siap. Tadi membuat apa? Penghitung dimensi. Oke, dimensi bentuk bangun ruang apa ini? Ye. Bangun ruang persegi. Oke. Ya, cara membuat aplikasi ini bagaimana? Promnya apa? Yang dituliskan apa? Buatkan kode untuk HTML kerangka formulir untuk penghitungan dan melebarkan. Buatkan kode CSS untuk tombol dengan ID hitung BTN agar berwarna hijau. Oke, warnanya hijau. Siap. Nah, cara menggunakan ini bagaimana aplikasinya ini? Nah, ini kan untuk menghitung apa? Bangun ruang. Kira-kira kalau panjangnya 15, lebarnya ini kita buat 3, luasnya berapa? Di scroll. Nah, luasnya 45, benar enggak? Benar ya? Jadi kalau bangun ruang kotak ya, umumnya kan P kali L ya. P kali L berarti panjang kali lebar. Panjangnya 15, lebarnya 3. 15 kali 3 45. Oke. Coba tambahkan lagi. Ketik tambahkan opsi bangun ruang berupa lingkaran. Coba. Opsi. Jadi cara ngeditnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kepingin diedit lagi opsi bangun ruang, bangun datar berupa
lingkaran. Oke. Sip. Pintar. Terus pintar ngerti ngomong. Harus. Ya sangat. Oh, biasa gimana? Nah, bentar. Jadi diedit dengan bahasa pemrograman yang sudah diedit sendiri sama AI. Saya sudah memperbarui file index HTML untuk menyertakan opsi bangun datar lingkaran. Oke, bisa dicoba. Nah, itu keren ya. Ada bangun datar pilihan. Coba dipilih yang lingkaran. Nah, oke, coba dipilih yang lingkaran. Persegi panjang itu diklik atas. Nah, diklik. Nah, ganti lingkaran. Oke, sip. Nah, lingkaran kan hanya menggunakan jari-jari ya. Silakan jarinya dimasukkan 20 misalkan. Nah, hitung dimensinya hasilnya. Klik. Sama gua. Tuh, jadi ada di bawah. Oh, nggak mau. Belum sakit. Benar nggak? Berarti ini internetnya lemah. Coba diganti. Nah, hitung hasil nggak bisa keluar. Nah, coba diketik di situ. Kenapa tidak mau keluar? Nah, tulis. Kenapa? Gitu ya. Kan kita juga nggak tahu ya. Kenapa tidak berhasil? Tidak mau keluar gitu. Keluar. Ya nggak apa-apa. Nanti udah paham. Nah, nanti dijelaskan. Kira-kira apa penyebabnya? Apa dia ngeluh pisan? Ini adalah formulir masalah yang sangat umum terjadi. Berubah-ubah dinamis. Kemungkinan besar tidak berhasil adalah yang masih ada kolom panjang lebar meskipun ditentu bunyi lingkaran. Nah, kan dia sudah memperbaiki. Coba diganti lagi. Yang tadi kan lingkaran tadi. Nah, coba pengen ganti lingkaran. Oke. Nah, coba sama masukkan 7 hitung. Nah, udah keluar. Lah, luasnya ternyata berapa itu? 153 ya, 0,9 kelilingnya 43. Tadi gitu ya. Nah, jadi nanti kalau di AI kok misalnya kayak nggak muncul kayak tadi, dia masih bingung berarti. Nah, tanyakan lagi, kok kenapa kok nggak bisa? Kalau yang berubah, tanyakan lagi. Gitu ya. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini balik ke kelompok yang paling terakhir ya, wis penutup. Sudah selesai? Sudah ya. Oke, di kelompok yang terakhir bisa dilihat kelompok terakhir ternyata membuat apa? Oke ya. Oh, ternyata kelompok terakhir membuat kalkulator pajak. Ya, jadi kalau ada dapat hadiah dipotong pajak. Nah, itu sama biar bisa tahu. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamdan Al-Bastomi. Perkenalkan nama saya Muhammad Jaya Putra. Siap. Kalian mengerjakan apa? Aplikasi apa? Kalkulator pajak. Gitu. Sampaikan bagaimana cara membuat ini. Ngetik apa tadi? Buatkan kode HTML kerangka formulir untuk membuat kalkulator pajak dan buatkan kode CSS untuk tombol kalkulator pajak. Tuliskan fungsi JavaScript yang mengambil perhitungan kalkulator pajak. Oke, siap. Nah, ternyata mas-mas tadi ini ngetiknya bagaimana cara dan sebagainya itu sudah diketik. Nah, sekarang silakan kalau misalkan saya dapat hadiah ya, ternyata penghasilan bruto, pajak PPh ini. Pajak PPh itu pajak penghasilan bukan pajak barang. Ya, pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan PPh 21 berarti misalkan samain gajinya 3 juta. Berarti ditulis 3 juta.
Silakan ditulis 3 juta. Tahu nolnya berapa 3 juta? Nah, masuk duit kan. Terus nenek berbentuk uang gitu. 3 juta. Statusnya apa? Diklik, coba klik. Nah itu menikah atau menikah tanggungan 1 orang. Coba misalkan anaknya 2. Kira-kira kena pajak penghasilan berapa? Oke, hitung pajak. Nah coba. Di scroll ke bawah. Di ke atas kan. Ini. Klik. Ini gini loh. Nah, ini kan ada. Nah, gitu ya. Nah, ini penghasilan pajak PKP adalah 0. Kenapa 0? Ya karena nggak termasuk beban pajak, gitu ya. Kenapa nggak termasuk beban pajak? Iya kalau beban pajak itu di atas per tahun di atas 2.50 juta baru kena pajak. Ya, gitu ya. Kenapa? Nah, berarti coba sampai tambahkan opsi pajak barang. Oh, boleh, seperti di mana? Di sini. Nah, ini tadi tambahkan pajak barang. Tambahkan pajak pembelian barang. Jadi ini anggapnya kayak hadiah gitu ya. Misalkan teman oleh hadiah pasti dipotong pajak. Nah, biar dia menghitung dengan caranya sendiri, considering tax calculation. Dia berpikir sendiri, kalkulasi, desain sendiri, buat sendiri. Nah, tentu saya akan menambahkan fungsi menghitung pajak tambahan nilai PPN ya. Jadi secara PPH itu gaji, PPN itu barang ya. Nah, nanti dia akan mengolah sendiri. Dia akan berputar sampai pusing. Oke. Nah, sebelah kiri PPH, sebelah kanan barang. Coba dirani yang Pak barang. Ayo, masuk ke aplikasi gak iso. Tuh, atas. Oh ya, gak pernah dalam aplikasi ini nih. Nah, sebelah kononya. Nah, klik. Nah, ini ya, misalkan saya beli HP ya. HP saya itu harganya 2.540.000. Nah, coba ditulis. Harga barang sebelum pajak 2 juta. Bisa nggak? 2.540.000. 200. Ayo, gue pilih loh. Oke ya, dihitung PPN-nya berapa? Pajak. Klik. Nah, nanti ada di bawah, di scroll. Tolong di scroll. Nah, pajaknya 200. Oke ya. Jadi setelah total harga setelah pajak adalah 2.800.000. Biasanya kayak gitu. Kalau kalian beli HP, berarti ada pajaknya Pak 10%. Nah, berarti nanti nambah dari 2.800.000. Silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, terima kasih sudah memperhatikan. Oke ya, jadi terima kasih banyak sudah memperhatikan pembelajaran kami. Silakan kembali ke tempatnya. Gak apa-apa, gitu. Oke ya, terima kasih banyak atas atensinya. Nah,
sekarang nanti saya merefleksi. Jadi yang tadi, pembelajaran yang tadi itu benar-benar bermanfaat menurut saya buat sampean semua. Kenapa? Karena nanti kedepannya ketika nanti ada permasalahan di dunia industri sampean, misalkan kedepannya ya, satu contoh gini. Ketika sampean menghadapi di dunia industri, dalam lingkup industri itu pemesinan misalkan, dia itu kepingin bobot gitu ya. Kepingin bobot itu sampean nggak tahu enaknya putaran bobot itu berapa gitu ya misalnya. Dengan bahan alumini sama bahan besi kan beda ya. Alumini empuk, ya ringan, enteng, empuk. Lainnya besi pejal, atos, apalagi yang ST37. Nah, berarti nanti putaran mesin itu juga berbeda. Iya enggak? Jelas. Kalau semakin ringan putaran mesin semakin banter. Jangan wis enggak masalah disikat. Nek besi ini pejal gede sampean tatapnya ambek N-mil misalnya, ambek pisau jari, dak pedot. Ya, kayak ketika membayangkan kan seperti itu. Nah, sampean bisa membuat rumus sendiri dengan menggunakan ini tadi. Saya masukkan N-milnya sekian, barangnya ini, kemudian nanti kecepatan potongnya ini, kita kira kecepatan mesinnya berapa, nanti tinggal keluar, gitu ya. Nanti di mesin bubut tinggal diganti engkolnya, ceklek gitu, ganti RPM 3000, karena RPM-nya pakai yang cepat, gitu ya. Nanti silakan diisi refleksi yang saya kirimkan ke WA, jadi nanti ada refleksi yang saya kirim ke WA, nanti silakan dijawab. Di refleksi apa kegiatan hari ini bagaimana dan sebagainya nanti saya kirim di WA. Kemudian untuk penutup ini langkah kerja AI kesimpulannya seperti ini. Jadi merancang, ada tombol JavaScript dan uji coba. Jadi sudah sampai uji coba. Kemudian ini tantangannya adalah AI adalah alat yang sangat kuat meningkatkan kecepatan coding Anda, gitu ya. Jadi jangan sampai menyelewengkan AI. Silakan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, saya tutup. Nanti silakan ke pembelajaran yang selanjutnya di guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.